Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para pengikutnya. Akhwan fillah rahimakumullah, saudaraku semua. Bulan Ramadan, bulan yang dimana dikenal dengan bulan pengendalian hawa nafsu. Selama sebulan penuh secara maraton, siang dan malam kaum muslim ditempa untuk belajar mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia pada awalnya itu bersifat netral. Kemudian Allah menciptakan kecenderungan pada nafsu atau jiwa manusia itu untuk taat atau maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sehingga manusialah yang menjadikan nafsunya bersih serta selalu cenderung kepada kebaikan, atau menjadikan kotor dan cenderung kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya, yakni mengendalikan keinginan-keinginannya. Keinginan itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu artinya menundukkan dan mengarahkan keinginan-keinginan hawa nafsu yang kotor supaya menjadi keinginan hawa nafsu yang baik. Nafsu manusia yang tidak terkendali itu disebut nafsu amarah atau nafsu lawamah. Sedangkan nafsu yang sudah dikendalikan itu disebut nafsu radiyah atau nafsu mutmainnah. Sehingga saudaraku semuanya, bagaimana caranya mengendalikan nafsu-nafsu itu? Bagaimana supaya jiwa kita, nafsu kita menjadi nafsu radiyah dan mutmainnah? Mari kita bahas. Sesungguhnya hawa nafsu harus dikendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara menundukkan nafsu itu dengan wahyu, dengan syariat Islam. Bukti keimanan seorang adalah menundukkan nafsunya kepada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian hingga hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka mengikuti apa yang aku bawa," kata Rasulullah SAW dalam hadis Tabrani. Sehingga Allah menyempurnakan juga dengan ayatnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' hawa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami, engkau Muhammad, mengikuti syariat dari agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini saudaraku menjelaskan bahwa mengikuti hawa nafsu akan berlawanan dengan syariat Islam. Sehingga mengikuti wahyu hanya bisa sempurna jika kita bisa menjauhkan diri dari pengaruh hawa nafsu amarah.
Jika manusia atau jika nafsu manusia menyimpang dari syariat dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya dia menurutkan hawa nafsu amarahnya. Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat Samud biṭagwaha. Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Diteruskan, idzim ba'atsa asqaha. Ketika bangkit orang yang berpaling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasulullah, yaitu Nabiullah Shaleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Allah membinasakan mereka karena dosa-dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ikhwan fillah, saudaraku semua, Allah telah memberikan ancaman bagi siapa saja yang menurutkan hawa nafsunya, yang mengikuti hawa nafsunya dan menentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengancam dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yaitu bahwasanya jika kita berpaling dari ayat-ayat Allah, menurutkan nafsu kita, maka Allah mengancam penghidupan yang sempit, penghidupan yang tidak bermanfaat sama sekali. Ikhwan fillah, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga Allah mengancam dengan dimasukkannya kita ke neraka. Wa nakhsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kita dihidupkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ikhwan fillah, mengendalikan hawa nafsu bukan terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Bukan hanya dalam ibadah ritual saja. Melainkan mengendalikan hawa nafsu itu dengan mengikuti syariat Islam secara kafah. Secara kafah dalam kehidupan yang direalisasikan. Dengan mengikuti syariat Islam, maka kehidupan akan menjadi indah, penuh dengan barokah. Ikhwan fillah, inilah hikmah dari Ramadan, supaya hawa nafsu kita terkendali. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini diberi kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu kita dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.